langsung saja ke soal. Suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meminimalkan timbulnya risiko, dan mencegah terjadinya cedera merupakan pengertian dari A. Insiden keselamatan pasien, B. Keselamatan pasien, C. Planning keselamatan pasien, D. Asesmen risiko, E. Pengelolaan risiko. Jawaban yang tepat adalah B. Keselamatan pasien. Nah, pembahasannya ada di bab 1 ketentuan umum di pasal 1.1. Nah, disebutkan di sana keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera. Nomor selanjutnya, dalam rangka meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan, maka dibentuklah Komite Nasional Keselamatan Pasien. Komite ini merupakan organisasi fungsional di bawah koordinasi bla 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 dan bertanggung jawab kepada bla bla bla. A. Koordinasi Direktorat Jenderal dan bertanggung jawab kepada Menteri. B. Gubernur dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal. C. Direktorat Jenderal dan bertanggung jawab kepada Presiden. D. Menteri dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal. E. Menteri dan bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi, komite ini merupakan organisasi fungsional di bawah koordinasi Direktorat Jenderal dan bertanggung jawab kepada Menteri. Nah, pembahasannya itu ada di bab 2, pasal 3 di poin 2, di mana sudah saya stabilo warna merah. Nomor selanjutnya, yang tidak termasuk standar keselamatan pasien yaitu A. Mendidik pasien dan keluarga, B. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan, C. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, D. Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh, E. Mendidik staf tentang keselamatan pasien. Jadi yang tidak termasuk adalah D. Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh. Nah, di sini ada pembahasannya di mana terdapat 7 standar keselamatan pasien. Yang pertama adalah hak pasien, kemudian pendidikan bagi pasien dan keluarga, keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan, penggunaan metode peningkatan kinerja, peran kepemimpinan, pendidikan bagi staf, dan yang terakhir adalah komunikasi. Nomor selanjutnya, insiden yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak timbul cedera. Nah, hal ini merupakan pengertian dari A. Kondisi potensial cedera, B. Kejadian nyaris cedera, C. Kejadian tidak cedera, D. Kejadian tidak diharapkan, E. Kejadian sentinel. Jawaban yang tepat adalah C. Kejadian tidak cedera. Kita lanjut soal dulu ya. Selanjutnya, insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. Nah, ini merupakan pengertian dari A. KPC, B. KNC, C. KTC, D. KTD, E. Kejadian sentinel. Jawaban yang tepat adalah kejadian tidak diharapkan. Selanjutnya, terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien merupakan pengertian dari A. KPC, B. KNC, C. KTC, D. KTD, E. Kejadian sentinel. Jawaban yang tepat adalah B. KNC atau kejadian nyaris cedera. Berikut pembahasannya ada di pasal 14, di poin 1 itu disebutkan ada 4 insiden di fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu kondisi potensial cedera, kejadian nyaris cedera, kejadian tidak cedera, dan kejadian tidak diharapkan. Nah, masing-masing di poin 2 itu merupakan pengertian dari KPC, kemudian ada pengertian dari KNC, KTC, dan KTD. Nomor selanjutnya, penanganan insiden di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui
pembentukan tim keselamatan pasien yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Di bawah ini yang bukan tugas tim keselamatan pasien, yaitu A. Menyusun kebijakan dan pengaturan di bidang keselamatan pasien untuk ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. B. Mengembangkan program keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. C. Melakukan pelatihan keselamatan pasien bagi fasilitas pelayanan kesehatan. D. Mengukur dan mengkaji efektivitas kontribusi setiap unsur dalam meningkatkan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. E. Membuat laporan kegiatan kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi jawaban yang benar yang bukan tugas tim keselamatan pasien yaitu adalah D. Mengukur dan mengkaji efektivitas kontribusi setiap unsur dalam meningkatkan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Nah, di sini terdapat 8 tugas tim keselamatan pasien. Yang pertama adalah menyusun kebijakan dan pengaturannya, kemudian mengembangkan program, melakukan motivasi, edukasi dan konsultasi, melakukan pelatihan keselamatan pasien, melakukan pencatatan, pelaporan, kemudian memberikan masukan dan pertimbangan kepada pimpinan, lalu membuat laporan kegiatan, yang terakhir adalah mengirim laporan insiden secara kontinu melalui e-reporting. Nomor selanjutnya, setiap insiden harus dilaporkan secara internal kepada tim keselamatan pasien dalam waktu paling lambat A. 12 jam, B. 1 kali 24 jam, C. 2 kali 24 jam, D. 3 kali 24 jam, E. 6 jam. Jadi harus dilaporkan dalam waktu paling lambat 2 kali 24 jam. Di pasal 18 di poin 1 disebutkan setiap insiden harus dilaporkan secara internal kepada tim keselamatan pasien dalam waktu paling lambat 2 kali 24 jam. Nah, nomor selanjutnya, suatu kejadian tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian, cedera permanen, atau cedera berat yang temporer dan membutuhkan intervensi untuk mempertahankan kehidupan, baik fisik maupun psikis, yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit atau keadaan pasien adalah pengertian dari A. Kejadian potensial, B. Kejadian cedera, C. Kejadian tidak diinginkan, D. Kejadian sentinel, E. Kejadian lumpuh. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah kejadian sentinel. Di sini disebutkan kejadian sentinel merupakan suatu kejadian tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian, cedera permanen, ataupun cedera berat yang temporer dan membutuhkan intervensi untuk mempertahankan kehidupan. Nah, nomor selanjutnya, dalam menindaklanjuti laporan kejadian sentinel, kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut, kecuali A. Mencegah kejadian sentinel tidak meluas, B. Menyelamatkan barang bukti, C. Memastikan kebenaran adanya insiden, D. Mengendalikan situasi, E. Berkoordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan Pasien dan atau instansi terkait. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Memastikan kebenaran adanya insiden. Tugas atau kegiatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dalam menindaklanjuti laporan terdapat dalam pasal 24, yaitu yang pertama adalah mencegah kejadian sentinel tidak meluas, kemudian menyelamatkan barang bukti, lalu mengendalikan situasi, dan berkoordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan Pasien dan atau instansi terkait. Terima kasih.